Ya, selamat malam. Di sini dari kelompok kami akan melakukan simulasi JST menggunakan judul jurnal yang sudah sebelumnya kami gunakan pada tugas minggu lalu. Di sini judulnya kontrol kecepatan motor induksi menggunakan metode Field Orientation Control atau VOC berbasis fuzzy. Namun di sini kami akan melakukan simulasi JST. Dan anggota kelompok kami di sini terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu Fidarwati, kemudian saya sendiri Hieronymus, dan yang ketiga Mega Krisnawati. Ya, pada zaman modern ini kemajuan teknologi berlangsung sangat cepat. Salah satu kemajuan teknologi di bidang kelistrikan adalah motor listrik. Ada 2 jenis motor listrik berdasarkan jenis tegangannya, yaitu motor DC dan motor AC, atau yang biasa digunakan motor induksi. Sekarang motor induksi lebih sering digunakan dalam bidang industri. Hal ini dikarenakan motor induksi tidak membutuhkan perawatan komutator, struktur yang lebih sederhana, dan harga yang lebih murah. Motor induksi juga memiliki kelemahan pada pengontrolan kecepatan dan torsi. Nah, dengan adanya masalah ini, maka ada juga metode-metode untuk mengatur kecepatan motor induksi, di mana yang paling umum adalah metode Proportional Integral Derivative atau PID. Dapat dikatakan bahwa kontrol menggunakan PID ini merupakan metode pengontrolan kecepatan yang paling baik. Namun di balik itu, PID juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu untuk melaksanakannya. Maka dari itu diciptakan juga metode fuzzy logic. VLC lebih sederhana dibandingkan PID dikarenakan metode ini menggunakan nalar manusia, di mana logikanya tidak mengarah ke ya atau tidak saja, dan tidak sedikit benar atau sedikit salah. Namun, pengontrolan kecepatan ini juga membutuhkan pengemudi motor yang bagus juga. Ada beberapa jenis pengemudi motor yang umum di industri. Salah satunya adalah Variable Frequency Derivative (VFD), Field Oriented Control (VOC) merupakan salah satu jenis pengemudi motor VFD. VOC adalah metode kontrol motor AC yang serupa dengan pengendalian motor DC. Nah, karena di sini kita menggunakan simulasi jaringan saraf tiruan atau JST. Jaringan saraf tiruan di sini adalah jaringan dari kelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. Nah, JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Nah, motor induksi 3 fasa di sini. Motor induksi adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Motor induksi 3 fasa ini disuplai sumber tegangan AC 3 fasa. Motor induksi memiliki slip kecepatan. Kecepatan rotor motor induksi tidak sama dengan kecepatan medan pada stator. Dari situlah adanya slip. Kemudian kita langsung saja ke simulasi metode penelitiannya. Nah, di sini kami menggunakan 2 nilai input dengan memakai
memakai nilai range-nya, karena di sini masih dalam fasenya. Jadi kami menggunakan nilai inputnya dari nilai range-nya. Untuk nilai input yang pertama, kami menggunakan nilai range-nya dari minus 50 sampai 50. Kemudian nilai input yang kedua itu kami menggunakan nilai minus 0,1 sampai 0,1. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Kita masuk pada simulasinya. Pada bagian ini kami menggunakan dua input, yaitu ada input error dan change of error, dan juga ada output yang kami gunakan sebagai target. Nah, nilai daripada input error dan change of error ini kami gunakan itu dari nilai pada simulasi sebelumnya. Selanjutnya kita akan memindahkannya ke MATLAB. Sebelumnya kita akan membuat workspace baru. Di sini kita masuk ke Ctrl New, Ctrl L, lalu memasukkan nilai namanya input. Lalu enter. Di sini kita memasukkan kedua nilai input dari error dan change of error. Ini kita blok saja, lalu kita copy. Pada MATLAB langsung saja kita paste pada variabelnya. Lalu sudah masuk, sudah dipindahkan. Lalu selanjutnya kita menambahkan workspace dari targetnya. Kita membuat workspace baru dengan nama target. Lalu kita enter. Di sini kita masuk pada variabel target yang masih kosong, jadi kita pindahkan saja output yang kita gunakan sebagai target. Kita copy, lalu kita paste di bagian variabel targetnya. Di sini kita paste saja. Lalu setelah kita paste, selanjutnya pada bagian command window kita ketik tools, lalu enter. Selanjutnya kita akan masuk pada jendela neural network atau data manager. Pada bagian import kita klik di sini pada bagian import, di select variabelnya pada input, lalu di samping kanannya kita pilih input data, lalu import, lalu oke. Lalu selanjutnya pada bagian target yang di select variable kita pilih target, lalu target data pada destinationnya, lalu kita import. Setelah kita melakukan ini, kita keluar saja dari jendela import to networknya. Setelah kita memasukkan datanya, simulasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fidarwati. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan simulasi dari rekan saya Mega Krisnawati. Setelah melakukan import, kemudian kita akan masuk ke pilihan yaitu New. Nah, pada input data di sini kita akan mengganti select and input menjadi input, kemudian select a target menjadi target. Untuk number of layers itu 2,
layer 2 dan transfer function-nya itu kita menggunakan yang boolean. Setelah itu kita mengklik create. Kita akan tunggu beberapa saat. Setelah itu oke, kemudian kita langsung saja close. Setelah itu kita klik network 1. Nah, ini merupakan network 1-nya. Kemudian kita masuk pada train. Nah, di inputs ini kita ubah menjadi input dan target kita ubah menjadi target. Kemudian kita training parameter. Sini kita menggunakan nilai MU 0,001. Kita akan mengklik train network. Setelah itu, sini kita akan mengklik regression untuk menampilkan bagaimana grafiknya. Baiklah, di sini kita langsung saja mengklik regression untuk menampilkan grafiknya atau memperlihatkan outputnya. Kita tunggu. Nah, di sini ini adalah outputnya untuk grafik pertama itu yaitu R training 0,9. Lalu validationnya itu 1 atau nilainya ini sesuai target. Kemudian untuk nilai tes itu juga sesuai target ya, karena di sini bernilai R sama dengan 1. Kemudian untuk all itu 0,9 atau dapat dikatakan dia mendekati target karena nilai pada all ini hampir mendekati 1. Jadi dapat kita lihat pada keempat grafik ini semuanya hampir mendekati target, dan ada 2 grafik yang sudah mendekati target yaitu validation dan R yaitu bernilai 1. Baiklah, inilah hasil dari simulasi menggunakan JST dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.